Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Intan Renata, SK SPOG MKes, yang telah memberi kesempatan kepada kelompok kami untuk berpresentasi, dan juga saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir. Saya, Sipa Agustina Pianto dengan NPM F122122 yang akan bertugas sebagai moderator dalam presentasi kelompok ini akan membahas tentang atonia uteri. Baik, saya persilahkan kepada pemateri pertama. Baik, untuk pemateri pertama, Atonia uteri. Atonia uteri adalah kondisi ketika rahim tidak bisa berkontraksi kembali setelah melahirkan. Kondisi ini dapat mengakibatkan pendarahan pasca persalinan yang dapat membahayakan nyawa ibu. Faktor risiko yang menyebabkan ibu hamil mengalami atonia uteri pun beragam. Atonia uteri atau kegagalan rahim untuk kontraksi adalah penyebab paling umum pendarahan postpartum atau pendarahan setelah persalinan yang menjadi salah satu faktor utama penyebab kematian ibu. selanjutnya untuk pemateri kedua, Etiologi anatonia uteri. Anatomi uteri adalah keadaan lemahnya tonus atau kontraksi rahim yang mampu menyebabkan uterus tidak mampu menutup. Perdarahan terbuka dari tempat implantasi plasenta setelah bayi dan plasenta lahir. Satu perdarahan postpartum bisa dikendalikan melalui kontraksi dan reaksi serat-serat iometrium. Kontraksi dan reaksi ini menyebabkan terlipatnya pembuluh-pembuluh darah sehingga aliran darah ke tempat plasenta menjadi terhenti. Kegagalan mekanisme akibat gangguan fungsi miometrium dinamakan anonia uteri dan keadaan ini menjadi penyebab utama pendarahan postpartum. Beberapa faktor predisposisinya adalah sebagai berikut. Regangnya rahim berlebih karena kehamilan gameli, polyhydrium atau anak terlalu besar, kelelahan karena persalinan lama atau persalinan kasep, kehamilan grade multipara untuk ibu dengan keadaan umum yang jelek, anemis, atau menderita penyakit menahun. Miosis uteri yang mengganggu kontraksi rahim, infeksi uterin, ada riwayat pernah anotia uteri sebelumnya, robekan jalan lahir, retensi plasenta, infeksi uterus, perdarahan karena gangguan pembukaan darah. selanjutnya untuk pemateri ketiga, Penata laksanaan atonia uteri. Atonia uteri bisa menjadi kondisi serius yang perlu mendapatkan penanganan darurat. Prinsip penanganan atonia uteri adalah merangsang rahim untuk berkontraksi, menghentikan perdarahan, dan mengganti volume yang berikut ini adalah beberapa langkah penanganannya. Yang pertama, memasang infus dan transfusi darah. Petugas medis akan segera mungkin memasang infus dan transfusi, sedangkan transfusi darah diberikan untuk mengganti darah. Yang kedua, merangsang rahim. Dokter akan untuk berada yang di dalam
dari tindakan embolisasi pembuluh darah rahim. Jika langkah di atas tidak membuahkan hasil, dokter dapat melakukan embolisasi darah itu dengan menyuntikkan suatu zat untuk menyumbat aliran darah ke rahim. Dokter juga bisa melakukan operasi untuk mengikat pembuluh darah rahim. Bila seluruh upaya telah dilakukan tetapi masih dapat mengatasi perdarahan akibat apnea uteri, dokter akan merekomendasikan operasi pengangkatan rahim untuk menyelamatkan nyawa ibu. Kadang apnea uteri tidak dapat dicegah apalagi jika riwayat kesehatan kehamilan saat ini atau sebelumnya tidak diketahui dengan. Oleh karena itu, setiap ibu hamil perlu berkonsultasi secara rutin dan memberitahu riwayat kesehatan atau kehamilan yang lengkap kepada dokter agar komplikasi saat melahirkan bisa dicegah. Baik, selanjutnya untuk pemateri keempat. Selanjutnya ada patofisiologi atonia uteri. Patofisiologi perdarahan postpartum atau postpartum hemorrhage (PPH) disebabkan oleh beberapa faktor. PPH dapat disebabkan oleh gangguan pada 4T, tonus, tisue, trauma, dan trombin. Selama masa kehamilan, volume darah ibu meningkat hingga 50% atau setara dengan 4-6 liter, dan volume plasma mengalami peningkatan hingga melebihi kadar total sel darah merah. Kondisi ini menimbulkan kesan penurunan konsentrasi hemoglobin dan penurunan jumlah hematokrit. Peningkatan volume darah patofisiologi perdarahan postpartum atau postpartum hemorrhage (PPH) disebabkan oleh beberapa faktor. PPH dapat disebabkan oleh gangguan pada 4T, tonus, tisue, trauma, dan trombin. Ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan perfusi uteroplasenta serta untuk menggantikan volume perdarahan yang akan terjadi pada saat proses persalinan. Patofisiologi, plasenta terlepas, pembuluh darah uterus melebar, bila kontraksi uterus menurun, atonia uterus, pembuluh tidak menutup sempurna. Untuk pemateri kelima. Pemeriksaan fisik anatonia uteri. Pemeriksaan fisik, pucat disertai tanda syok, tekanan darah rendah, napas cepat kecil, ekstremitas dingin, dan tampak darah keluar dari vagina secara terus-menerus. B. Pemeriksaan obstetri, kontraksi ulkus, lembek, uterus membesar bila ada anatonia uterus, bila kontraksi uterus baik, mungkin karena perlukaan di jalan lahir. C. Pemeriksaan ginekologi dilakukan dalam keadaan baik atau telah diperbaiki. Dapat diketahui kontraksi uterus, luka jalan lahir, dan retensia sisa plasenta. D. Pemeriksaan penunjang seperti tes laboratorium dan tes radiologi. Kasus atonia uteri. Atonia uteri secara spesifik dapat menyebabkan hingga 80% kasus peredaran darah postpartum. Kejadian peredaran darah postpartum di negara berkembang adalah 50-60% lebih tinggi dari kejadian atonia uteri 23-24%, dan retensio plasenta 16-17%. Atonia uteri mengacu pada kondisi uterus yang tidak adekuat sel miometrium sebagai respon terhadap oksitosin androgen yang dilepaskan selama persalinan. Atonia uteri dapat menyebabkan peredaran darah postpartum karena serat miometrium yang tidak memadai di sekitar pembuluhan darah dan memvaskularisasi tempat implantasi plasenta. Peran aktif keluarga dan masyarakat mengenai faktor risiko gangguan yang dialami ibu secara proses kehamilan dan deteksi dini, penanganan komplikasi yang cepat dan aman oleh petugas kesehatan dapat mencegah dan mengurangi kejadian komplikasi persalinan akibat peredaran darah postpartum karena atonia uteri. Weta LA dan rekan persalinan dan rekan penulis masyarakat menyatakan beberapa penelitian menjelaskan faktor resiko atonia uteri termasuk overdistensi uterus, kehamilan ganda, polihidramnion, makrosomia janin, induksi persalinan, usia kandungan, usia ibu, paritas, preeklamsia, dan kehamilan yang berkepanjangan. Terima kasih.
Baik, cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang atau lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi